Pelaksanaan Ekspos RKPDes dan RAPBDes Desa Setu pada hari Rabu 30 Desember 2020 di Aula Kecamatan Jasinga. Derajatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak Camat kita, Pak Hidayat, yang alhamdulillah izin Allah bisa berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua BPD Desa Setu Pak Omang Abdurrahman, Sekretaris BPD Desa Setu Pak Suhati, anggota Pak Haja dan Ibu Meli, yang saya hormati dan juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadirin baik dari staf kecamatan, dari staf Desa Setu, serta pendamping desa, serta dari tim media. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita sebagai penerus kesananya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk sama-sama melihat atau sama-sama menyampaikan laporan ekspos realisasi RKPDes dan APBDes Desa Setu tahun 2020 dan nanti yang rencana terjadi 2021. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita langsung menuju ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Desa Setu, profil Desa Setu. Ini adalah kawasan Desa Setu, peta yang terlihat dari atas, dan ini kita juga diberikan oleh keluarga kita. Desa Setu ini dengan kondisi letak wilayah seperti dilihat, batas wilayah dengan Desa Ardapura yang berbeda kecamatan, dia sudah kecamatan Cibudut, dengan Desa Sikap masih kecamatan Jasinga, dengan Desa Muhammad Sari dan Desa Jasinga, dan dengan Desa Cikgu. Luas wilayah Desa Setu itu kurang lebih 5 hektar, dengan terdiri dari wilayah tambang yang berada di Gunung Angsana yang memang belum produktif kurang lebih 50 hektar, fasilitas umum kurang lebih 11 hektar, perkebunan kurang lebih 5 hektar, pertanian dan persawahan 204 hektar, perkampungan kurang lebih 200 hektar. Catatan di sini ada Demplot DPR yang kurang lebih 30 hektar. Jadi seperti kita lihat, curah hujan sekarang tinggi, iklim tertingginya 28 derajat Celcius, iklim terendahnya 20 cm. Kondisi geografis, Desa Setu berada di daerah dataran sedang, berada di ketinggian 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kemiringan antara 20 derajat sampai 40 derajat, berada di wilayah perbukitan. Untuk wilayah administrasinya, Desa Setu mempunyai 2 dusun. Yang pertama adalah dusun 1 yang meliputi antara RW 01 sampai dengan RW 02 yang terletak di sebelah barat atau di seputaran jalan kabupaten, jalan besar. Untuk dusun 2 yaitu RW 03 dan RW 05 terletak di sebelah timur yang arahnya ke arah kantor desa. Desa Setu mempunyai 5 RW dengan 23 RT. Jumlah penduduknya 4.868 jiwa dan 1.523 kakak. Dengan jumlah laki-laki 2.539 jiwa, perempuan 2.329 jiwa. Dengan jumlah kakak di RW 01 itu ada 388 kepala keluarga. Di RW 2 ada 332 kepala keluarga. Di RW 3 235 kepala keluarga. Di RW 04 406 kepala keluarga, dan yang paling sedikit di RW 05 itu ada 162 kepala keluarga.
visi misi. Visi dari Desa Setu adalah terwujudnya Desa Setu yang sejahtera dan mandiri, ditopang kinerja aparatur yang profesional dalam kerangka budaya bangsa didasari keimanan dan ketakwaan. Ada beberapa misi di Desa Setu itu. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pemerintahan desa yang bersih dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik dengan prinsip kerja ikhlas, lakukan sekarang dan siap turun ke lapangan. Kedua, meningkatkan dan memantapkan sistem perencanaan pembangunan desa melalui pengoptimalan mekanisme musyawarah pembangunan desa dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ketiga, membuat skala prioritas untuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan baik pembangunan fisik atau non fisik seperti infrastruktur, perekonomian, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Next. Meningkatkan kemampuan dan peran serta aktif masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa akan lebih mendinamisasikan dan mendukung seluruh proses pembangunan. Mendorong majunya pendidikan formal maupun non-formal seperti pesantren, LPK, diklat, serta tumbuhan pertanian yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat guna menghasilkan insan intelektual berakhlak mulia, inovatif, dan entrepreneur. Lanjut. Menyalurkan segala bentuk bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran. Menjalin sinergitas dengan instansi atau lembaga terkait dan pihak swasta guna optimalisasi suatu tujuan lebih baik dan lebih maksimal. Responsif dan aspiratif atas segala bentuk kebutuhan atau keinginan dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang majemuk dan dinamis. Membina dan memanfaatkan kehidupan gotong royong sebagai basis dan modal dasar membangun desa yang pada hakikatnya juga merupakan karakter dasar dari masyarakat desa dan juga bangsa Indonesia. Itu diantara visi dan misi Desa Setu. Mari kita lihat di APBDes. Sumber pendapatan transfer di tahun 2020, sumber pendapatan yang pertama dari dana desa dengan jumlah anggaran 1 miliar sekian, alokasi dana desa atau ADD dengan jumlah 524 sekian, bagi hasil pajak dan retribusi atau lebih dikenal dengan BHPRD 306 sekian, bantuan provinsi 130 dan bantuan kabupaten 150 di dalam bentuk multilaku dengan jumlah total 2 miliar sekian. Nah, dari dana desa ini itu jenis kegiatannya. Dari uang dana desa tadi ini adalah jenis kegiatannya. Yang pertama adalah membuat SAB sumur bor 2 titik di Kampung Pondok Gedong di RT 1 RW 2 dan di RT 2 RW 2. Ini untuk dana desa yang pertama. Ini adalah lahan yang dihibahkan dari masyarakat. Ini pada saat pengerjaannya dan ini hasil akhirnya. Selanjutnya, perbaikan jalan desa Kampung Pondok Baru RT 5 dan RW 2 DD pertama. Ini pada saat belum pengecoran, pada saat kegiatan, dan ini hasilnya. Penerangan jalan umum di lingkungan RW 01, RW 03, RW 05 sebanyak 20 titik, sama masih dari tahap 1. Ini yang tadinya di sini gelap, kacangan kita pasang. Kerjasama dengan mana? Kenapa Pak? Pihak ketiga atau kita swadaya, ya swadaya. Ini hasilnya. Dengan disub atau dengan PLN?
Swapol aja Pak, kita beli apa namanya alatnya. Lanjut. Solar system atau Enggak Pak, listrik biasa. Karena waktu itu kita konsultasi katanya yang solar itu kekuatannya tidak lama Pak. itu di sub udah tahu pembayaran untuk yang 3%-nya kan? Perawatan itu dari mana? Perawatannya kita sementara ini kita anggarkan Pak. Dan penganggaran untuk perawatannya. Pembayaran itu kan? Listriknya kita bayar PLN. Pakai meteran? Pakai meteran Pak. Pemeliharaan taman desa 1 unit masih dari tahap 1 dari dana desa tahap 1. Ini yang di samping kantor desa itu melakukan pemagaran dan pemasangan Sakura taman desa. Lanjut. TPT irigasi dan jalan lingkungan masih di tahap 1. Ini berada di RW 01 RT 4 di daerah Ketua BPD, karena ini jebol waktu itu ya Pak ya. Ini pada saat air tumpah ke rumah warga langsung kita lakukan, ini hasilnya. Ini bisa terlewati oleh motor sebenarnya. Lanjut. Dan TPT Jalan Sukamana sampai ke Leo Pabrik tahap 1. Ini tadinya tanah ini mudah-mudahan bisa lanjutan di alokasi dana desa. Untuk alokasi dana desa, penyelenggaraan pemerintah desa itu dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sehingga total terlihat. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bantuan provinsi dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan dan pemerintahan desa, dipergunakan untuk rehab kantor desa, tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa, belanja pulsa saka warga, untuk bidang pelaksanaan pembangunannya, bidang kesehatan, di sana ada revitalisasi posyandu di dalam dana yang dipergunakan untuk rehab kantor desa itu seperti ini. Ini kondisi 0% yang tampak terlihat gagah, tetapi isinya sudah sangat keropos sekali. Ini pada saat itu kita bergotong royong dengan masyarakat, kita jemput. Ini mulai pemasangan fondasi untuk bantuan kabupaten yang di rehabilitasi rumah tidak layak huni 10 unit dengan jumlah 150-nya adalah 3 di RW 01, 2 di RW 02, 1 di RW 03, 2 di RW 04 dan 1 di RW 05. Ini kondisinya 0%-nya, ini 50%-nya, dan ini hasil akhirnya. Ini adalah lansia yang tinggal di sini. Camat Jasinga Hidayat Saputra Dinata pada saat menghadiri pembukaan ekspos RKPDes dan RAPBdes Desa Setu di Aula Kecamatan Jasinga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Jasinga. Apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa Setu sebetulnya bukan Setu, tapi seluruh kepala desa dan ada di wilayah kecamatan 16 desa itu untuk memberikan sosialisasi atau ekspos kaitan dengan kegiatan anggaran belanja desa, termasuk evaluasi, kemudian juga kaitan dengan kinerja 2021 ditambah lagi dengan program Samisade. Jadi khusus untuk desa Setu dan semua desa untuk bisa menggambarkan kepada camat selaku pembina dan pengawasan kaitan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2020 dan bagaimana juga kegiatan yang akan dilaksanakan 2021 agar desa bisa memahami, kedua bisa transparan, ketiga juga bagaimana
menciptakan inovasi termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat. Kedua juga biar bisa kepala desa memberikan informasi kepada BPD, ke masyarakat, publikasi transparan agar semua masyarakat yang ada di wilayah kecamatan dari 16 desa itu bisa memahami semua kegiatan-kegiatan itu, bisa menyentuh dan bisa tahu bukti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 16 desa yang ada di wilayah kecamatan. Dan harapan saya dengan adanya sosialisasi dan ekspos itu kecamatan bisa memberikan satu kontribusi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah dengan hasil maksimal dan bisa memberikan informasi untuk kegiatan yang lebih produktif, kegiatan-kegiatan buat desanya itu sendiri, dan bisa menjadikan laporan manajemen dan dalam nanti pengawasan tidak terlalu bermasalah. Dan harapan saya juga dengan sekarang ini kami kecamatan selaku pembina bisa mengarahkan, membenarkan dan meluruskan semua kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah di 16 desa itu. Itu saja mungkin harapan saya, dan mudah-mudahan apa yang ke depan Jasinga lebih baik lagi dengan di predikat kinerja yang sudah disampaikan, diapresiasi oleh Bupati khusus Kecamatan Jasinga, ini lebih bagus lagi dan bisa mendapatkan predikat A untuk tahun 2021. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam program tersebut, ia juga memaparkan dana desa sekolah, yakni anak berprestasi yang kurang mampu. SMP dan SMA ya. Dari setiap jenjang pendidikan kita ambil satu yang berprestasi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi anak-anak untuk tetap bersekolah meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Untuk penyerangannya yang pertama, makin semangat ya Dek belajarnya. Semoga tambah berprestasi. Ini dari RW 05, sekolahnya di Lihat sini. SMP 1 ke sini ya? Biasa. Ini SMP, masih SMP Bu. SMP 1. Pencak silatnya juga. Oke. Untuk selanjutnya Lebih pintar lagi ya. Cepat, hajinya sampai mana? Lama. Terus ya, hajinya ya. Sholatnya jangan lupa. Oke? Lebih pintar lagi. Menurutnya, sepakat dan berharap bahwa diadakannya program tersebut demi membangun sinergitas dalam melaksanakan program di tahun depan. Oke, hari ini kebetulan saya ada di Kecamatan Jasinga. Kebetulan ada acara program kecamatan yang jelas ada ekspos. Hari ini pas kebetulan Desa Setu, alhamdulillah dengan kedatangan Bu Adesnya termasuk Ketua BPD ini untuk ada sedikit wawancara. Oke, ekspos itu apa sih sebetulnya ekspos itu? Ekspos ini adalah pemaparan APBD Desa Setu di 2020 dan pemaparan untuk rencana kerja di 2021. Laporan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan di 2020, pekerjaan sumber-sumber dana yang masuk ke desa saja, dan rencana kegiatan di 2021 itu desa itu akan dari uang yang masuk ke desa. Artinya yang memang sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan sama program yang akan datang gitu. Betul. Ini menyangkut juga nih sebentar di Bu Lurah. Ini ke Ketua BPD nih. Ini emang keterkaitan apa sebetulnya dengan Ketua BPD ini? Terima kasih. Jadi terkait dengan hari ini kegiatan ekspos realisasi pelaksanaan APBD 2020 dengan perencanaan 2021, saya memberikan apresiasi
yang sangat besar kepada pihak kecamatan. Karena apa? Ini merupakan satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa, pemerintahan desa terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah diterima oleh desa, diimplementasikan kepada pelaksanaan, dipaparkan oleh kepala desa. Jadi ini salah satu bentuk pertanggungjawaban. Artinya dipaparkan itu terhadap baik pihak kecamatan maupun pihak BPD. Iya, artinya begitu. Jadi ini harus diketahui semua. Dengan kami pun dengan kepala desa tidak ada artinya harus sama, tidak. Kami kan kritisi kalau memang persoalan yang dipaparkan oleh kepala desa itu tidak sesuai dengan di lapangan, ya pasti kan kita koreksi kan gitu. Tapi alhamdulillah kami tadi memberikan sambutan dalam acara ekspor ini, artinya sinkronisasi berjalan kan itu. Jadi kita tetap artinya walaupun kita bareng bersama, tapi tetap kalau ada persoalan untuk tidak cocokan atau tidak sama akan kita koreksi. Tapi alhamdulillah untuk desa itu tidak ada. Selama ini mungkin pihak ketua BPD juga satu jalan dengan pemerintahan desa. Ya, artinya dalam dan jalannya itu kan kita tetap dengan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ya, kepala desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan anggaran kan pengawas. Apa kasih ketua BPD? Ini balik lagi ke Bu Lurah sendiri nih Bu. Ini tadi dalam masa tadi udah ekspos tadi, ini ada pemberian hadiah untuk apa sih sebetulnya itu? Jadi di kegiatan dari dana desa itu kita ada untuk kependidikan. Pendidikan itu adalah kita bantuan untuk siswa yang berprestasi tetapi ekonominya ya lemah, dan kita ambil itu disesuaikan dengan anggaran. Kita ambil per RW itu satu siswa, dan itu terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Jadi tadi yang diberikan reward lah ya, dan mereka itu sebagai pemicu mereka untuk lebih giat lagi belajar, dan dalam ini kita berikan alat-alat sekolah seperti sepatu dan lain-lain. Oke, terakhir nih Bu, ini kalau memang berbicara ekspos program kecamatan, kira-kira selaku kepala desa ini setuju atau enggak? Sangat setuju. Sangat setuju sekali. Artinya karena mendukung ya? Betul, mendukung sekali. Apalagi ini kan disaksikan oleh BPD, oleh kecamatan. Jadi kita itu tadi sinergitas terjadi lah, gitu kan. Jadi kita lebih chemistry-nya lebih berasa lagi. Gitu Artinya nggak bakalan ada BPD sendiri punya pemikiran yang enggak, karena kita udah betul, transparansi. Betul sekali. Betul seperti Harapannya seperti apa nih terakhir? Harapan saya di 2021 kami semua lembaga desa dan BPD lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, lebih kebersamaan lagi, karena ini adalah keluarga, satu keluarga yang harus punya satu tujuan untuk membangun desa saya itu lebih baik dalam segala hal. Oke, Bisa ini meskipun hujan kita, karena memang hujan ini, terima kasih wawancara beberapa menit ini. Terima kasih. Tim BB News melaporkan.